Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple kan? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 378 sampai dengan 380. Yuk kita cus! Di video sebelumnya, kita sudah bahas sampai Zhu Taiyun yang akhirnya dihukum oleh Kaisar karena sudah bertindak melewati batas. Namun, Kaisar menjadi marah karena Yowun dan kawan-kawan dari kultus iblis sudah lancang menyusup ke istana dan membuat kekacauan. Walaupun kekacauan itu disebabkan oleh Blade God Six Martial. Kemudian, Kaisar pun bermaksud untuk memanfaatkan situasi dengan menyarankan Yowun untuk berduel dengan pengawal pelindungnya, Lim Gyuhua, yang sebenarnya adalah mantan 5 pendekar terkuat Sewulin yang telah berusia kira-kira 120 tahun karena dia meminum darah Qilin dan berhasil menyerapnya. Dengan taruhan, kalau Yowun kalah, maka perjanjian non-agresi akan diubah isinya. Dan kalau Kaisar kalah, maka kejadian hari itu akan dilupakan. Kaisar begitu pede, dia akan menang karena pengawal pelindungnya sangat kuat. Namun, Yowun tanpa basa-basi menyerang Lim Gyuhua, membuatnya terkejut dan membuat pelindung dengan pedangnya. Seharusnya, pelindung itu tidak dapat ditembus. Tapi Yowun yang menyerang dengan The Invisible Sword mampu membuat retak perisai itu dan memotong tangan kanan Lim Gyuhua dan menebas lehernya. Kematian Lim Gyuhua yang hebat membuat syok Kaisar. Guys, seperti biasa ya, mohon maaf kalau misalnya terdengar suara berisik-berisik di belakang, nggak taulah itu barudak letik jam segini masih pada di luar, masih pada ketawa-ketiwi, cengenges-cengenges, nggak tahu itu emak bapaknya lagi sibuk nonton sinetron atau apa, nggak tahu lah ya, pokoknya dihiraukan saja. Kalau begitu kita mulai. Perbedaan antara master level bawah dan master level atas sebetulnya nggak terlalu jauh. Namun, semakin kuat seseorang, maka semakin besar pula jarak kekuatannya. Itu sebabnya para pendekar Wulin lebih mengejar untuk meningkatkan kekuatan, level tinggi, dan tenaga dalam mereka. Misalnya, penggunaan tenaga dalam dan energi Qi akan lebih sedikit semakin tinggi level yang mereka capai. Tentu saja, dalam penggunaan skill tergantung pada keadaan, cara menggunakannya dan pemahaman akan skill tersebut. Dan jika seorang pendekar telah mencapai level tinggi, maka hal itu akan semakin mudah. Lim Gyuhua, The Wave Sword atau Sword Emperor, dia telah mencapai level Perfect Supreme Master. Bahkan di antara 5 pendekar terkuat di masa lalu pun, dia masuk 3 yang terkuat. Dan karena dia telah hidup sangat lama, ditambah dengan pengalamannya bertarung, membuatnya menjadi pendekar terkuat Sewulin saat ini. Ya, seenggaknya sampai sebelum dia mati di tangan Yowun sih. Great Guardian Maragium dan Great Elder Ranyong yang tadinya khawatir dengan Yowun karena ditantang oleh Lim Gyuhua menjadi bingung. Semua itu terjadi begitu cepat, bahkan sebelum mereka membujuk Yowun untuk jangan melawan Lim Gyuhua. Tetapi Lim Gyuhua malah berakhir mati karena kepalanya dipenggal oleh Yowun hanya dalam 3 serangan saja. Elder Chongsu dan murid-muridnya hanya bisa bengong melihat apa yang sudah terjadi di depan mata mereka. Apa masih ada langit di atas langit? Ya ada atuh. Saat mereka menyadari siapa Lim Gyuhua dan kekuatannya yang luar biasa, mereka menjadi cemas.
Kemudian mereka menyaksikan Yowun memotong tangan dan lehernya dengan mudah, seperti dia sedang menghadapi prajurit level rendah. Gak mungkin Elder Chongsu salah lihat, karena dia yakin kalau pedang hitam yang digunakan Yowun adalah The Invisible Sword. Pedang yang terwujud dari energi yang tidak dapat dipahami. Itu adalah pedang legenda yang diciptakan oleh Dokgo Gupe yang berasal dari klan Hwasan yang hanya bisa diraih saat seorang pendekar telah mencapai level Divine Master. Pedang hitam Yowun bukan terbentuk dari energi Qi. Kekuatan yang dikumpulkan menggunakan energi Qi memang hebat, tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan kekuatan The Invisible Sword yang baru dilihatnya. Kekuatannya sangat menakjubkan hingga mampu menembus perisai Wave Sword yang seharusnya akan semakin keras seiring dengan kuatnya serangan musuh. Elder Chongsu membisikkan kata Divine Master, namun efeknya luar biasa. Semua orang di ruangan bawah tanah itu adalah para pendekar, jadi mereka tahu tingkatan pencapaian atau yang sering kita sebut sebagai level. Nggak mungkin nggak ada yang tahu level dalam legenda Divine Master. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk semua orang yang ada di ruangan bawah tanah itu. Bagaimana pengawal pelindung bisa semudah itu dikalahkan? Sebagai salah satu dari 17 pimpinan sekte Force of Justice, seharusnya Elder Chongsu tidak boleh merasa takjub melihat Yowun. Tapi dia nggak bisa berhenti mengakui kekuatan The Lord Kultus Iblis itu. Tiba-tiba saja muncul pertanyaan dalam benak Elder Chongsu. Apa mungkin The Lord Kultus Iblis yang sekarang bisa dibandingkan dengan monster dari timur? Monster dari timur adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat Sewulin saat ini, dan gak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Gak banyak informasi tentangnya karena dia gak sejalan dengan dunia murim. Jadi dia tuh bukan jadi pendekar murim gitu guys, dia punya jalannya sendiri lah, istilahnya kayak begitu, petapa atau apalah itu. Namun dia satu-satunya di antara 5 pendekar yang memiliki julukan dengan menggunakan kata God atau dewa. Orang itu juga bisa disebut sebagai dewa perang atau dewa pertarungan. Dan dia bisa mendapatkan julukan semua itu hanya dengan tinjunya saja. Jadi dia pendekar dengan tangan kosong guys, dan sumpah guys dia kuat banget, namanya Akui. Nanti bakal ada chapter yang ceritain tentang si Akui ini ya guys, maksudnya Yowun ketemu sama si Akui ini. Yowun bahkan sampai respect banget sama dia guys. Nanti mereka bakal ketemu, terus saking respectnya Yowun nanti ngajarin keturunan Akui ilmu bela dirinya yang luar biasa kuat itu. Tapi masih jauh banget sih guys, masih jauh ke sana. Sabar ya. Terus kenapa juga bisa ngajarin keturunannya? Nah, nanti pertanyaannya, jawabannya di episode sekian ya guys. Lanjut. Sebuah teriakan menyadarkan Elder Chongsu dari lamunannya. Komandan Utara Yongjo mengarahkan pedangnya pada Yowun dengan tangan yang gemetaran. Saat itu Yowun menghampiri Kaisar hanya dengan 2 langkah. Tapi menyaksikan bagaimana kekuatan Yowun, Yongjo nggak bisa menggerakkan kakinya meski dia sudah berusaha untuk bergerak. Gue bakal mati dengan sekali tebasan. Pikiran itu yang membuatnya nggak bisa bergerak selangkah pun. Saat sedang berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya dan bergerak, sebuah pedang biru menyentuh lehernya. Itu adalah pedang Great Guardian Maragium yang mengenakan topeng dengan ukuran unik yang memberinya peringatan. Gue bersumpah, maju selangkah aja kepala lu hilang. Wajah Yongjo menggelap karena kaget dan jantungnya loncat ke tenggorokan. Mati ya tuh. Sorry guys. Dia lupa karena terlalu fokus sama Yowun kalau Yowun itu nggak sendiri. Tapi masih ada Ranyong yang menyatakan bahwa dirinya adalah pengikut kultus, Li Huamyong dan juga Maragium si Raja Kematian, dan masih ada 2 lagi sih. Saat Yongjo nggak berkutik, tatapan semua orang fokus ke satu tempat. Saat itu Kaisar sedang menatap kepala pengawal pelindungnya Lim Yuhua yang menggelinding di lantai. Lundung.
Matanya masih terbuka karena kematian mendatanginya dengan cepat seperti kilat yang menyambar. Cleger. Nggak gitu sih. Mereka sempat bercakap-cakap melalui telepati sebelum Lim Gihua mati, di mana Kaisar menanyakan apa Lim Gihua bisa mengatasi Yowun, maksudnya ngelawan si Yowun. Dan Lim Gihua menjawab dia nggak tahu kalau belum bertarung secara langsung, tapi seenggaknya dia nggak bakal kalah. Padahal Lim Gihua selalu percaya diri meski harus menghadapi kelima pendekar terkuat sewulin pada masanya. Tapi bagaimana bisa dia malah nggak bisa melawan satu orang lord yang sombong dan pengalamannya belum banyak karena dia masih muda. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Padahal Kaisar hanya mencoba untuk mengendalikan dunia murim, tapi dia malah kehilangan pengawal pelindungnya yang diwariskan dari Kaisar sebelum-sebelumnya. Rasa kepercayaan diri Kaisar yang gak pernah goyah mulai retak. Rasa takut muncul di matanya yang tegang dan Kaisar secara insting mundur selangkah. Mata Yowun yang menyadari itu langsung berbinar dan berkata, "Oh, apa Anda takut dengan saya?" Mata semua orang terkunci pada Yowun seiring dengan suasana yang menjadi hening. Mata Kaisar bergetar menyadari tindakannya. Bagi seorang kaisar, kekaisaran yang agung, yang selalu memimpin dan tidak pernah mundur, melangkah mundur mengartikan kalau dia telah menerima kekalahan dari lawannya. Kaisar nggak bisa menerima itu. Dengan keadaan bingung, Kaisar memelototi Yowun dan berteriak kalau Yowun sangat sombong dan dia harus mundur. Mendengar itu, Yowun gak bisa menahan senyumnya. Meskipun secara insting Kaisar melangkah mundur, tapi Kaisar tidak mau mengakui kekuatan kultus iblis. Yowun menikmati keadaan itu dan berkata kalau Kaisar sudah salah paham akan sesuatu. Bahwa Kaisar tentu saja bisa memerintahnya, tapi itu hanya kalau Kaisar lebih kuat darinya. Yowun mendekati Kaisar dan mengangkat tangannya. Tubuh Kaisar mulai melayang secara perlahan. Wajah Kaisar mengeras karena penghinaan yang dihadapinya untuk pertama kalinya. Admiral Sotesik dari Cardinal Spear yang memiliki kesetiaan yang mendalam terhadap kekaisaran gak bisa menahan dirinya dan mengeluarkan senjatanya sambil berteriak kalau Yowun sudah berani melakukan penghinaan terhadap Kaisar. Dia pun berusaha mendekati punggung Yowun dan bermaksud untuk menusuknya. Tapi nggak mungkin anak buah Yowun akan diam aja. Tiba-tiba saja muncul pilar api yang menghalanginya. Terkejut, Sotesik pun memutar tubuhnya untuk menghindari serangan api itu dan mencoba lagi saat Ranyong mendekatinya dan melepaskan api lebih banyak lagi. Ranyong memberikan peringatan untuk Admiral Sotesik agar jangan berani-berani mendekati tuannya. Kalau memang dia nggak ada rencana untuk mati, sebaiknya jangan melakukan hal yang akan membuatnya menyesal. Kalau bisa, Sotesik ingin memotong pilar api itu, tapi Ranyong sudah siap membunuhnya kalau dia melakukan itu. Tetapi sebagai bawahan, dia nggak bisa begitu saja melihat Kaisar diperlakukan seperti itu. Adalah tugasnya untuk melindungi Kaisar, meski itu artinya dia akan kehilangan nyawanya. Potong daging dan tulang musuhmu. Admiral mencoba untuk melewati pilar api Ranyong dengan prinsip potong daging dan tulang musuhmu. Sementara Sotesik berusaha untuk menerobos, Ranyong memperpendek jarak, dengan luwes bergerak di udara dan menyerang Sotesik. Sotesik menghentikan pertahanannya dan mengangkat pedangnya kemudian berlari menuju api Ranyong. Rencananya sangat simpel, karena api Ranyong menghalanginya untuk menebas punggung Yowun. Kalau dia berhasil melewati api itu, maka dia bisa menebas Yowun dan menyelamatkan Kaisar. Tapi secara teori memang mudah, namun prakteknya nggak pernah sesuai dengan teori, bener kan? Sotesik syok saat pilar api yang dipikirnya bakal terbelah malah semakin berkobar seperti angin puting beliung dan dengan mudah mementalkan serangan pedangnya. Almarhum Lim Gihua mampu menghilangkan api Ranyong, jadi Sotesik berpikir dia juga bakal bisa melakukannya.
Sayangnya, api kali ini berasal langsung dari tubuh Ranyong. Mustahil dia yang hanya level superior master melawan Ranyong yang ada di level supreme master. Ranyong berteriak kalau itu adalah peringatan terakhir. Dengan luas, Ranyong mengarahkan tapaknya pada punggung Sotesik yang mencoba menahan serangan itu. Namun tentu saja gagal karena perbedaan level yang jauh dan dia menerima serangan itu dengan telak. Dak! Suara tulang yang patah terdengar jelas. Dia berusaha untuk menukar nyawanya dengan Yowun, tapi malah berakhir dengan sia-sia, maksudnya si Sotesik ya guys. Ranyong mencengkram leher Sotesik dan melemparnya menjauh dari Yowun. Sotesik yang jatuh setelah dilempar muntah darah dan terbatuk-batuk, kemudian berteriak pada para Kasim dan pasukan pengawal yang lagi bengong. Kenapa mereka diem aja? Cepat lindungi yang mulia Kaisar. Namun mereka ragu-ragu melihat Lim Gyua aja keok di tangan Yowun. Mereka bisa apa? Tapi Sotesik berteriak kalau anggota kultus hanya berlima, nggak termasuk Yowun ya guys. Memangnya mereka mau membiarkan Kaisar diperlakukan hina seperti itu? Kalau mereka membiarkan hal itu sama saja dengan pengkhianatan. Kata-kata Admiral Sotesik membuat mereka menemukan semangat mereka kembali. Tadinya mereka bingung dengan situasi yang di luar kendali itu. Bener juga, mereka cuma berlima sedangkan mereka ada ratusan kayak lapisan tenggok. Mereka meyakinkan diri selama anggota kultus dan The Lord-nya masih sama-sama manusia, maka mereka bisa mengalahkannya dengan jumlah. Sotesik memerintahkan untuk mengincar Yowun. Mendengar itu mereka pun mengerahkan tenaga mereka dan menyerang Yowun secara bersamaan sambil berteriak untuk membebaskan yang mulia Kaisar. Melihat itu, Kaisar berkata pada Yowun untuk menurunkannya sekarang. Tapi Yowun menggeleng dan berkata, kalau sebaiknya Kaisar gak usah berharap kalau serangan 300 Kasim dan pasukan pengawal mampu menumbangkannya. Saat itu, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi di depan mata Kaisar. Yowun mengangkat tangan kirinya dan membuka telapaknya. Saat itu, para Kasim dan pasukan pengawal yang menyerang tiba-tiba terhalang oleh dinding tak kasat mata. Dan itu menyebabkan tabrakan yang lumayan keras sampai-sampai hidung mereka patah. Kemudian Yowun dengan mudah mengibaskan tangannya pada orang-orang yang menabrak dinding tak kasat mata itu. Seketika itu angin kencang menyapu mereka dan membuat mereka terpental. Pasukan pengawal gelombang kedua mulai menyerang dan berusaha untuk entah bagaimana melompati dinding tak kasat mata itu. Tapi lagi-lagi tersapu oleh angin dan menceleng juga. Twing. Mereka yang berusaha menangkap yang terpental langsung muntah darah terkena efek serangan angin Yowun juga. Mereka menderita luka dalam. Tapi mereka belum menyerah. 100 pasukan penjaga gelombang ketiga sudah siap untuk menyerang Yowun dan kekuatannya menghantui mereka. Namun tiba-tiba mereka merinding sampai ke tulang sumsum. Yowun membuat 300 Kasim dan pasukan pengawal semua jatuh berlutut. Brak. Mereka syok. Wajah mereka memutih karena tidak bisa menahan energi yang menekan mereka. Harapan mereka untuk mengalahkan Yowun dengan jumlah dan menyelamatkan Kaisar pupus sudah. Bahkan mereka saat ini tidak bisa mengangkat kepala mereka untuk melihat apa yang terjadi pada Kaisar. Melihat para Kasim dan pasukan penjaga jatuh berlutut di hadapan orang lain, membuat Kaisar menjadi gugup. Meskipun dia berusaha untuk tetap terlihat tenang, tapi semakin lama semakin sulit. Merasa puas, Yowun pun menoleh kembali pada Kaisar dan berkata, karena sekarang udah gak berisik, jadi mereka bisa meneruskan pembicaraan. Kaisar hanya diam saking tegangnya. Yowun bertanya pada Kaisar, menurut Anda, sisi mana yang akan menang jika pertarungan ini terus berlanjut? Di sini si Yowun pakai bahasa formal ya guys. Kaisar gak mau mengakuinya, tapi dia gak punya pilihan dan harus setuju dengan maksud pertanyaan Yowun tadi.
Udah jelas kalau Yewon sendiri bisa menyusup ke istana kaisar dan membantai semua orang kalau dia mau. Kenyataan mengerikan yang membuat hatinya bergetar ketakutan. Yewon meneruskan kalau kaisar pertama membuat perjanjian non-agresi bukan karena pencapaian apapun yang sudah dicapainya dalam membangun negara, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Karena kaisar pertama tahu kalau para pendekar dari kultus mampu memusnahkan negara itu kalau mereka mau. Kaisar Zu Taewon gak bisa membantah perkataan Yewon, tetapi harga diri dan kuasanya gak membiarkan dirinya dipermalukan seperti itu terus. Dengan wajah merah padam karena amarah, Kaisar berkata kalau dia sudah membuat beberapa kelonggaran karena menganggap kultus pantas diberi kesempatan. Memangnya dengan Yewon mengancam dia seperti itu, dia bisa keluar dengan selamat. Yewon mungkin kuat, tapi para anak buahnya kan gak semua kuat kayak dia. Yewon kemudian menertawakan ucapan Kaisar yang bahkan di saat dalam keadaan terancam begitu masih mencoba berdiplomatik. Kaisar menjadi semakin marah dan berteriak. Gak peduli seceroboh apapun Yewon, dia pasti tahu konsekuensi membunuh seorang kaisar, pemimpin kekaisaran itu. Kaisar begitu percaya diri saat mengatakannya. Mungkin karena dia sudah memimpin kekaisaran selama bertahun-tahun ya. Dan itu memang benar, risikonya sangat besar. Kalau kaisar mati saat ini, perang saudara pun akan pecah demi terbentuknya pemerintahan yang baru dan para pangeran akan mencari pendukung agar bisa menjadi kaisar selanjutnya. Dan kalau keadaan politik kekaisaran kacau, maka wilayah utara dan barat yang sedang berperang dengan kekaisaran gak akan melewatkan kesempatan itu untuk mengincar ibu kota kekaisaran. Belum selesai kaisar ngomong, sisi tajam White Dragon Blade mengiris leher kaisar, meski tidak dalam. Kaisar Zu Taewon shock dengan tindakan Yewon. Yewon pun berkata kalau baginda kaisar terlalu percaya pada dirinya sendiri. Kaisar bingung. Yewon meneruskan, saat ada gigi yang tanggal, gigi baru akan muncul dan mengambil alih tugas untuk mengunyah. Begitulah cara dunia bekerja. Pada akhirnya, seseorang akan mengambil alih tempatmu. Dengan suara bergetar, Kaisar bertanya apa maksud perkataan Yewon. Yewon melirik Zu Taikan dan berkata, ada gigi bagus tuh di sana. Lagi pula, dia adalah bidak kuda dalam catur yang bisa digerakkan semau saya. Wajah penuh amarah Kaisar langsung berubah putih pucat setelah mendengar perkataan Yewon. Zu Taikan yang mengamati Yewon dari tadi shock dengan perkembangan situasi saat ini. Pembicaraan Yewon dan Kaisar sudah melenceng dari kesepakatan mereka. Tiba-tiba saja Yewon berbicara seperti dia adalah penjahat yang melakukan pemberontakan sejak awal. Buat yang bingung, kan awalnya kesepakatan Yewon dan Zu Taikan itu, Zu Taikan bakal bantu Yewon menyusup ke istana, terus Yewon bakal menemukan semua mata-mata Blade God Six Martial dan akhirnya menyerahkan semua mata-mata itu ke Zu Taikan. Seolah-olah Zu Taikanlah yang menangkap semua mata-mata Blade God Six Martial. Semua itu supaya Kaisar mulai menaruh perhatiannya pada Zu Taikan. Kemudian kesempatan Zu Taikan menjadi putra mahkota pun akan terbuka. Tapi ternyata Blade God Six Martial malah bikin masalah makin runyam. Sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Perubahan situasi yang cepat ini membuat Zu Taikan menjadi takut dan merinding. Jangan-jangan Lord Chun benar-benar mau membunuh Kaisar. Saat itu dengan mata bergetar, Kaisar bertanya pada Yewon, apa Yewon akan membunuhnya? Nggak seperti para pendekar Wulin yang pernah ditemuinya, The Lord Kultus yang berdiri di hadapannya ini seperti mimpi buruk yang nggak berujung. Yewon balik bertanya ke Kaisar. Memangnya Kaisar pikir Yewon nggak akan berani membunuhnya? Sembari menekan lebih dalam White Dragon Blade-nya ke leher Kaisar. Itu untuk menunjukkan kalau niat membunuh Kaisar bukan cuma omongan di mulut saja. Kaisar gemetar ketakutan. Kaisar adalah seseorang yang gak pernah terluka atau diperlakukan dengan buruk seumur hidupnya.
Firasat buruk akan kematian gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, seiring dengan golok putih yang semakin dalam menekan lehernya. Melihat itu, Yongjo menjadi murka dan melupakan peringatan Maragium yang akan menebas lehernya kalau dia berani maju selangkah aja dari tempatnya berada. Yongjo pun mulai menyerang Yowon. Namun Maragium dengan cepat menghalanginya dan mengarahkan pedangnya ke leher Yongjo. Di detik-detik kematiannya, Yongjo baru teringat dengan peringatan Maragium tadi. Secara refleks, Yongjo mencoba berbalik kemudian mundur untuk menghindari serangan. Tapi pedang Maragium terlalu cepat. Saat pedang itu menyentuh lehernya, wajahnya menunjukkan ketakutan dan keringat dingin. Bak! Yongjo terpental dan jatuh ke lantai pingsan. Maragium gak membunuhnya, hanya membuatnya pingsan. Maragium berpikir kalau sulit banget untuk beraksi seperti The Lord-nya yang bisa membunuh siapa saja tanpa ragu. Gak peduli seburuk apa situasinya, lawannya saat ini adalah pejabat militer dengan posisi tinggi di kekaisaran. Sangat sulit untuk membunuh orang-orang itu seperti yang Yowon lakuin sampai sekarang. Lagi pula tanpa perintah Yowon mereka nggak bisa membunuh sembarangan. Dengan kata lain, hanya Yowon lah yang memutuskan siapa yang akan dibunuhnya. Situasi saat ini membuat para pengikut kaisar bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Bahkan Elder Chongsu merasa bingung dengan situasi antara Yowon dan kaisar. Berdasarkan point of view pimpinan Force of Justice yang memiliki hubungan dekat dengan kaisar, dia harus ikut campur dan menghentikan Yowon. Jika kaisar saat ini mati, maka kestabilan hubungan antara Wulin dan kekaisaran akan hancur. Dan yang lebih bikin pusing adalah ucapan Yowon sebelumnya, yang mengatakan kalau dia akan membuat pangeran kedua menjadi kaisar yang baru. Jadi apa ini artinya pangeran kedua kerjasama dengan kultus iblis untuk naik tahta? Nobody knows, kecuali mereka berdua. Sekte Wulin telah menjalin hubungan yang dekat dengan keluarga kekaisaran dan mendukung pangeran pertama Zhu Taiyun karena mereka yakin anak pertamalah yang akan mewarisi tahta. Itu sebabnya Sekte Wulin memberikan segalanya untuk mendukung pangeran pertama. Namun saat ini semua itu sudah berbelok ke arah yang salah, karena pangeran pertama malah melakukan kerjasama dengan sekte Blood God Six Martial. Hal ini gak bisa dibiarkan berlanjut. Keseimbangan antara Wulin dan kekaisaran yang telah dibangun selama ini akan terganggu. Elder Chongsu menyadari gentingnya situasi saat ini, tapi dia gak bisa menghentikan Yowon sendirian. Dibutuhkan 10 pendekar dengan level Superior Master untuk menumbangkan satu pendekar dengan level Supreme Master. Tapi lawannya saat ini levelnya Divine Master. Bahkan jika ke-17 pimpinan Force of Justice turun tangan melawan Yowon, belum tentu bisa menumbangkan Yowon. Yowon sendiri aja udah kayak sebatalion pasukan. Itulah perbedaan besar antar tingkat level, terutama yang sudah mencapai level puncak. Misalnya level Superior Master tahap awal bedanya jauh banget dengan level Superior Master tahap akhir atau puncak. Apalagi perbedaan tingkat levelnya, misalnya Superior Master sama Supreme Master gitu. Nah itu tuh jauhnya udah kayak dari Sabang sampai Merauke kayaknya. Keberadaan seorang pendekar yang kuat akan berpengaruh pada jalannya aliran perang. The Road Kultus yang sekarang, Chun Yowon, adalah keberadaan yang telah mencapai level legenda. Para pejabat istana berteriak marah sambil tetap berlutut untuk membebaskan kaisar. Namun tidak dapat melakukan apa-apa selain itu. Saat itulah kaisar mulai menyadari kenyataan yang menyakitkan. Kenyataan bahwa Yowon gak takut apapun dan membuat semua orang terpojok. Meskipun dia berada di tengah-tengah kekaisaran dengan ratusan pasukan kekaisaran serta para komandan dan admiral yang mengelilinginya. Cincai gak ada apa-apanya. Bahwa Chun Yowon, seorang Divine Master, memiliki kemampuan untuk membunuhnya kapan saja dia mau.
Kaisar menyadari kalau dia terlalu memandang tinggi dirinya sendiri. Padahal kaisar sebelumnya sudah memperingatkannya untuk jangan mengutak-atik perjanjian non-agresi. Jangan pernah menghapus perjanjian itu. Jangan pernah mencoba untuk menguasai para pendekar Wulin. Meskipun dia menyadari kekuatan pendekar Wulin, tetapi kaisar hanya menganggap mereka sebagai sekumpulan orang-orang kuat saja. Maksudnya si Zhu Taiwan ya. Dan gak terlalu mengindahkan peringatan kaisar sebelumnya. Baru sekarang lah Kaisar Zhu Taiwan menyadari kesalahan fatal yang telah diperbuatnya. Kalau Yowun mau, dia bisa saja membunuh kaisar secara diam-diam di tengah malam. Loh, sebentar. Kaisar tiba-tiba menyadari sesuatu. Logikanya, kalau Yowun haus akan kekuasaan, dia bisa saja diam-diam membunuh kaisar daripada harus repot-repot membuat situasi menjadi rumit seperti sekarang. Namun, sepertinya Yowun pun tahu kalau dia membunuh kaisar begitu saja dan menempatkan Zhu Taikan sebagai penggantinya, maka dia harus membunuh para pejabat dan orang-orang yang mendukung pangeran yang satunya lagi. Tetapi yang dilakukan Yowun saat ini setelah dia membunuh pengawal pelindung kaisar tanpa ampunan hanyalah menekan para pasukan dengan energinya dan menahan kaisar di udara. Ini seperti Yowun bermaksud untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, bahwa dirinya nggak akan bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan Yowun berhasil meyakinkan semuanya dengan tindakannya saat ini. Kaisar pun menyadari sepertinya ada yang diinginkan oleh The Lord Kultus Iblis ini darinya. Namun saat Kaisar akan menanyakan apa yang diinginkan oleh Yowun, tiba-tiba seseorang muncul di antara Yowun dan Kaisar. Orang itu adalah Zhu Taikan. Zhu Taikan menyatukan tangannya dan menunduk, memohon. Yowun terkejut dan bertanya apa yang sedang dilakukan Zhu Taikan. Zhu Taikan memohon pada Yowun untuk tidak melukai Kaisar. Kaisar terkejut dan bingung. Lah, bukannya si Zhu Taikan sama si Yowun teh kerja sama? Situasi Zhu Taikan yang hanyalah seorang anak selir membuatnya berada di urutan ketiga setelah pangeran ketiga dalam urutan tahta. Pangeran kedua akan memiliki kesempatan untuk menduduki tahta kalau Yowun mendukungnya. Itu pikir Kaisar. Zhu Taikan berkata kalau memang situasi saat ini tidak menyenangkan. Tetapi kesepakatan mereka hanyalah untuk Yowun menyingkirkan mata-mata sekte Blood God Six Martial yang ada di istana saja. Mendengar itu, Kaisar kaget dan tambah bingung. Kaisar tahu keberadaan sekte itu, maksudnya sekte si Blood God Six Martial. Dalam penyelidikannya, dia tahu kalau sekte Blood God Six Martial telah mendukung Zhu Taiyun yang menginginkan mereka menjadi faksi yang mayoritas di perjanjian non-agresi. Ini nggak tahu maksudnya apa ya, pokoknya begitulah ya. Yowun berkata kalau kesepakatan mereka sudah dijalankan. Namun Zhu Taikan meminta Yowun untuk tidak melukai Kaisar. Meski wajahnya pucat ketakutan, tetapi suara Zhu Taikan sangat tegas. Terlihat seperti dia sedang melawan ketidakadilan. Sikapnya ini membuat bingung Kaisar dan kerocoknya. Dengan tatapan dingin, Yowun berkata pada Zhu Taikan, "Ini sama saja sejak zaman kekaisaran berdiri. Padahal kami, kultus iblis, membantu kalian, tapi malah kami yang dirugikan." Yowun melirik mayat pengawal pelindung. Kalau bukan karena kekuatan kultus yang luar biasa, pasti kultus akan dipaksa untuk bersumpah setia pada kekaisaran meskipun telah membantu kekaisaran. Kaisar tidak bisa berkata-kata. Yowun melanjutkan, "Ucapan Anda benar yang mulia. Saat suatu kebaikan terus berlanjut, maka akan disalahartikan sebagai hak istimewa. Karena itu, kultus iblis kami tidak akan melakukan kebaikan itu lagi. Saya tidak melihat ada alasan untuk memberikan kebaikan pada kekaisaran, keluarga kaisar, atau pada Anda yang mulia." Di sini artinya tuh kurang lebih selama ini kan kultus udah ngebiarin kaisar bertindak seenaknya pada kultus. Dari zaman kekaisaran terbentuk, kultus hanya menerima kerugian aja.
Misalnya kan kultus yang ngebunuh Qilin, malah ke Kaisar sama sekte Wulin yang ngaku-ngaku Qilinnya milik mereka. Dan kalau mau ngambil inti sama darah Qilin, kudu make perjanjian dulu, kan aneh. Yang ngebunuh siapa? Yang ngaku-ngaku milik siapa? Mendengar itu wajah Kaisar menegang. Sepertinya Yowun ingin memutuskan hubungan diplomatik mereka, yang artinya kultus tidak lagi terikat perjanjian non-agresi dan bebas mau melakukan apa saja. Saat itu Zutaikan berteriak memohon pada Yowun dan mengingatkannya. Kaisar bertindak seperti itu karena Kaisar nggak tahu mengenai kebenarannya. Tapi Yowun yang lagi bad mood nggak mau mendengarkan Zutaikan dan mengancam akan menyingkirkan Zutaikan secara paksa kalau Zutaikan nggak mau minggir. Dako-chan, keserempet teman. Bukan salahku sih, Dako-chan nggak mau minggir. Sorry guys, lanjut. Namun, Zutaikan tetap di tempat dan berteriak sembari tubuhnya gemetar kalau dia nggak akan menyingkir dan kalau Yowun mau membunuh Kaisar, maka dia harus membunuhnya dulu. Mendengar itu, Yowun berdecak kesal. Yowun mengayunkan tangannya dan krak! Zutaikan yang dari tadi berdiri sambil membentangkan tangannya di depan Kaisar, tiba-tiba kedua kakinya patah dan dia pun jatuh ke lantai. Gubrak! Zutaikan berteriak kesakitan. Kaisar terkejut melihat Zutaikan berteriak kesakitan dan dia pun berteriak panik pada Yowun menanyakan apa yang Yowun lakukan. Bukannya Yowun mau membunuhnya dan menempatkan Zutaikan sebagai kaisar. Meskipun Zutaikan adalah anak dari selir, tapi dia tetap anaknya juga. Orang tua macam apa yang tega melihat anaknya kesakitan? Lah main-main kemana lu? Tanpa ragu, Yowun menjawab kalau hal itu nggak masalah. Selama Zutaikan masih hidup, anjir. Mendengar itu, Kaisar sampai nggak bisa berkata-kata saking syoknya. Sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan Yowun lakukan. Yowun seperti nggak mempedulikan cara pandang pada umumnya. Dia benar-benar berbeda dari pendekar Wulin yang pernah ditemuinya. Jadi inilah kultus iblis. Saat itu meski Zutaikan terjatuh ke lantai dan kesakitan, dia tetap memohon pada Yowun untuk tidak membunuh Kaisar. Dengan dingin, Yowun berkata kalau Zutaikan sepertinya belum sadar dengan apa yang dilakukannya, meski kedua kakinya sudah patah. Jadi Yowun akan mematahkan kedua tangannya juga, biar sadar lu, gue patahin ya. Mendengar itu, Kaisar berteriak panik dan memohon untuk jangan melukai anaknya lagi. Tapi, krak! Kedua tangan Zutaikan berputar ke arah yang berlawanan dan patah. Dengan berurai air mata, Kaisar pun mengakui kekalahannya. Mendengar ucapan kekalahan Kaisar, wajah para Qasim, para admiral, dan para komandan menjadi tegang. Itu adalah kata-kata yang tidak boleh sampai terucap oleh seorang Kaisar. Lah, salah sendiri udah berani nantangin kultus. Nggak mempedulikan mereka, Kaisar melanjutkan kalau dia sudah kalah dan akan mengabulkan apapun permintaan Yowun. Kaisar pun memohon ampunan untuk anaknya dan dirinya. Itu adalah pernyataan kekalahan yang telak. Jika berita ini tersebar keluar, pasti akan menyebabkan masalah yang sangat besar. Yowun bertanya apa Kaisar akan menepati janjinya. Kaisar menjawab dia akan menepati janjinya. Mendengar itu, Yowun pun tersenyum puas. Akhirnya, tujuannya sudah tercapai. Melihat Yowun tersenyum penuh kemenangan, Kaisar menutup matanya dan perasaannya sangat buruk. Ternyata memang benar ada sesuatu yang diinginkan oleh Yowun. Kaisar yang masih melayang di udara jatuh ke lantai, gedubrak. Dan dia bahkan gak bisa menggerakkan kakinya karena gemetar hebat. Yowun melihat ke bawah pada Kaisar dan berkata, kalau persyaratannya akan datang 2 hari lagi, terhitung dari sekarang dan Kaisar harus menyiapkan cap Kaisar. Kaisar terkejut. Jika surat biasa dibubuhkan cap Kaisar, maka surat tersebut akan menjadi surat resmi. Seperti perjanjian non-agresi yang dilakukan oleh Kaisar pertama. Kaisar menganggap hal itu sebagai aib kekaisaran. Kaisar menatap garang pada Yowun, tapi Yowun hanya tersenyum menyeramkan sebagai peringatan. Awas lu kalau macem-macem, anak lu modar.
Yewun menjelaskan alasan dia memberi waktu 2 hari adalah untuk Kaisar mencari tahu kebenarannya. Maksudnya soal rencana Blood God Six Martial ya guys. Kemudian Yewun mengibaskan tangannya di udara dan 300 Qasim dan pasukan pengawal kekaisaran yang gak bisa bergerak dalam keadaan berlutut mulai membenturkan kepala mereka ke tanah berkali-kali seolah-olah ada yang mengendalikan mereka. Mereka semua tergeletak dengan kepala berdarah. Mereka nggak mati, hanya pingsan karena benturan yang keras. Yewun melanjutkan, kalau kali ini Anda berani melakukan hal yang nggak berguna, saya akan memenggal kepala Anda. Meskipun saya tahu Anda yang bijaksana tidak akan melakukannya. Kaisar pun mengangguk dengan perasaan pahit dan mengerti ucapan Yewun. Yewun telah menunjukkan secara ekstrim kalau dia bisa membantai siapa saja. Melihat Kaisar yang sudah gak berani menatap Yewun pun memerintahkan para pengikutnya bahwa sudah saatnya mereka pergi. Para pengikut Yewun berteriak dengan lantang dan mengikuti Yewun. Ranyong pun ikut pergi setelah sebelumnya melihat sekali lagi kuil makam itu. Setelah Yewun dan kawan-kawan menghilang, para admiral dan komandan yang sedang di belakang langsung berdiri dan berlutut dengan berurai air mata. Jadi kan si admiral sama komandan ini kan kedorong kan sama anginnya Yewun tuh yang pas pertama. Mereka meminta maaf karena sudah lemah dan memohon agar mereka bisa membayar kelemahan mereka dengan mengejar Yewun dan kawan-kawan. Kaisar yang sudah bisa menenangkan dirinya sendiri melihat pada mereka dan berkata dengan marah kalau mereka baru bisa berkata seperti itu setelah Yewun dan kawan-kawan pergi. Para admiral dan komandan pun terdiam mendengar amarah Kaisar. Itu memang kenyataannya karena mereka sama sekali nggak bisa berkutik. Elder Chongsu berusaha berbicara dan berkata jujur kalau Kaisar mengizinkan dia akan melaporkan masalah ini pada sekte Wulin. Namun Kaisar memotong ucapannya dan memintanya untuk tidak ikut campur. Elder Chongsu pun terdiam. Kaisar menatap mereka dengan menyedihkan dan menggigit bibirnya. Kaisar berkata dengan jelas, kalau kalian tidak mau aku mengambil aib seperti ini lagi, jangan bicarakan hal ini lagi. Dan jangan pernah mengusik The Lord Kultus Iblis lagi bersama dengan para pengikutnya. Mereka pun menjawab perintah Kaisar dengan serentak. Oke bos, nggak gitu sih. Saat itu Kaisar menatap Zutaikan yang terbaring pingsan di hadapannya karena menahan rasa sakit. Kaisar menatap sedih pada putra keduanya dan menepuk lembut punggungnya, kemudian memerintahkan para Qasim untuk membawa putranya ke ruang pengobatan. Para Qasim pun melaksanakan perintah Kaisar. Namun Zutaikan yang seharusnya pingsan malah tersenyum kecil. Pangeran Zutaikan telah mendapatkan perawatan untuk kedua kakinya yang patah di ruang pengobatan istana. Kemudian dia kembali ke istananya. Saat dia memasuki kamarnya, dia tersenyum puas. Dia belum pernah dirawat oleh tabib istana sebelumnya. Jadi rasanya beda sekali. Gak lama kemudian, Yon Namgun memasuki kamarnya dan langsung bertanya apa kakinya baik-baik saja. Zutaikan menjawab dengan sedikit kesal, mana mungkin baik-baik saja kan, sambil memperlihatkan kedua kakinya yang diperban. Saat di ruangan kuil makam istana ketika itu, Zutaikan menjadi takut karena rencana mereka telah melenceng jauh dan Yewun terlihat begitu menakutkan. Namun tiba-tiba saja Yewun melakukan telepati padanya memintanya untuk berakting. Karena itu adalah kesempatannya untuk menarik simpati Kaisar. Yewun berkata dia akan melukai Zutaikan, tapi Zutaikan gak menyangka kalau Yewun bakal mematahkan kedua tangannya dan kakinya tanpa ragu-ragu. Karena hal itulah tabib mengatakan kalau dibutuhkan waktu 1 bulan untuk sembuh total, dan Zutaikan gak akan bisa berjalan normal selama seminggu. Tabib mengatakan kalau Zutaikan sangat beruntung. Tabib itu nggak tahu bagaimana Zutaikan bisa terluka seperti itu. Untungnya tulang rawannya dan ligamennya nggak terluka sama sekali. Jadi setelah sembuh, tulang Zutaikan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Tadinya tabib mengira dia harus mematahkan tulang-tulang kaki Zutaikan terlebih dahulu untuk membetulkan posisinya ke semula. Tapi syukurlah dia nggak harus begitu. Sebenarnya Zutaikan bingung, patah kakinya ini sebuah keberuntungan atau kemalangan. Kayak judul webtoon. Saat itu hanya melihat Yowun saja rasanya udah ngeri. Saat Yowun mengirim telepati padanya, Yowun sudah mendalami perannya sebagai penjahat. Wae. Biarpun kakinya patah, tapi Zutaikan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Selama pengobatan, Kaisar selalu berada di sisinya menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Selama ini, Kaisar selalu bersikap lemah lembut hanya pada putra pertamanya saja, si Zutaiyun. Dan bersikap kejam pada anak-anaknya yang lain. Ngapain atuh lu punya banyak anak tapi lu nya pilih kasih kayak begitu? Blow on Kaisar teh. Meski begitu, kenyataan kalau Zutaikan telah mendapatkan rasa simpati Kaisar, itu saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Pertama kalinya Kaisar memanggilnya anakku. Rasanya aneh. Hanya karena dia anak seorang selir, Kaisar tidak pernah memanggilnya anakku. Intinya, Zutaikan hanya harus beristirahat saja di istananya. Yon Namgun merasa lega karena dia nggak tahu apa yang ada di pikiran Yowun saat itu. Saat mereka menjalankan rencananya, tiba-tiba Kaisar muncul. Zutaikan menjadi panik karena dia nggak menyangka kalau Kaisar akan muncul di situ dan menghancurkan rencana yang sudah dia dan Yowun susun. Sebetulnya Zutaikan merasa nggak enak pada Yongjo, komandan utara yang juga mendukung Zutaikan. Tapi dia nggak bisa memberitahukan rencana mereka karena Yongjo harus selalu menemani komandan tertinggi. Jadi kan nggak mungkin ngasih tahu rencana yang baru dikasih tahu Yowun pagi harinya. Saat Zutaikan sedikit mengeluh tentang Yowun yang mematahkan kakinya dan sedang menimbang-nimbang sebutan apa yang pantas untuk Yowun, Zutaikan menyadari wajah tegang Yon Namgun. Zutaikan bingung dan bertanya, kenapa muka lu kayak lagi sembelit gitu dah? Yon Namgun dengan terbata-bata berkata kalau ada seseorang di pintu masuk. Saat Zutaikan menoleh ke pintu, dia menjadi tegang. Ternyata Yowun sudah berdiri di sana sedang menatapnya. Zutaikan sama sekali nggak menyadari kehadiran Yowun dan menjadi panik. Yowun hanya berkata kalau dia nggak mengira Zutaikan bakal memikirkan hal nggak berguna begitu. Suara Yowun sangat rendah tapi masih terdengar sangat jelas. Dalam hati Zutaikan menggerutu, kalau itu kan kamar seorang pangeran, bagaimana bisa Yowun masuk begitu saja? Cuk, bokap lu aja yang Kaisar, mau dipenggal begitu aja sama Yowun. Masuk kamar lu mah cincai kali. Zutaikan berkeringat dingin dan mencari-cari alasan atas obrolannya yang tadi. Tapi Yowun langsung memotong ucapannya dan bertanya, apa Zutaikan sudah menyampaikan sesuatu yang diminta Yowun untuk dikatakan? Zutaikan mengangguk dengan hati yang gak tenang. Saat Yowun sedang mengancam Kaisar saat di makam kuil, Yowun telah merevisi ulang poin-poin dalam rencana mereka dalam sekejap aja gitu. Ketika tiba-tiba muncul variabel yang tidak terduga, tiba-tiba Yowun langsung kayak menyusun rencana berikutnya. Melihat Yowun bisa membaca situasi dengan cepat dan bergerak sesuai keadaan, membuat Zutaikan benar-benar menganggapnya sebagai monster. Sebelum rencana dimulai, Zutaikan bertanya bagaimana Yowun akan menghadapi para Qasim dan pasukan pengawal istana yang jumlahnya ratusan lebih. Sedangkan mereka kan cuma berlima aja, berenam gitu kan Yowunnya. Dan Yowun memberikan jawaban dengan membuat para Qasim dan pasukan pengawal berlutut ke tanah hanya dengan tekanan energinya saja, sekaligus berhasil melakukan percakapan dengan Kaisar. Ditambah lagi Yowun juga mengirim telepati padanya. Zutaikan penasaran bagaimana Yowun bisa melakukan banyak hal sekaligus dalam satu waktu. Tentu saja itu berkat bantuan Nano, tapi kan orang lain gak ada yang tahu keberadaan Nano. Saat itu Kaisar menemani Zutaikan di ruang pengobatan, dan saat dia kembali ke istananya, dia sangat marah. Sekarang Kaisar tahu kalau semua kekacauan di istana disebabkan oleh sekte Blood God Six Martial. Tentu saja beberapa bukti hanyalah bukti-bukti palsu yang dibuat oleh Yowun, dan hasilnya sekte Blood God Six Martial yang pengaruhnya sudah menyebar di istana kekaisaran berkat Zutaiyun sebagai boneka mereka telah menjadi sangat buruk posisinya di mata Kaisar. Zutaikan berkata kalau dia sudah menjelaskan ke Kaisar kalau Yowun bertindak seperti itu untuk menyelamatkan kekaisaran dari tangan Blood God Six Martial.
Meskipun Kaisar nggak akan percaya begitu saja, seenggaknya Kaisar akan memahami tindakan Yowun. Astagfirullahaladzim, eta barudak. Tapi Yowun gak peduli mau Kaisar memahaminya atau enggak. Yang terpenting Yowun sudah menghancurkan konspirasi sekte Blood God Six Martial dan menjatuhkan hukuman kepada mereka sesuai rencana awalnya. Sekedar mengingatkan aja kalau tujuan Yowun menyusup ke istana kan cuma untuk menemukan mata-mata Blood God Six Martial dan menghancurkan mereka. Udah itu aja. Zutaikan ragu-ragu bertanya pada Yowun. Dia penasaran apa yang akan Yowun minta ke Kaisar 2 hari lagi. Sebetulnya Zutaikan tahu apa yang diinginkan Yowun itu sebenarnya sudah tercapai. Ya, menemukan mata-mata Blood God Six Martial kan. Ya, meskipun dia nggak meminta hukuman untuk Blood God Six Martial pada Kaisar, tapi mata-mata Blood God Six Martial pasti akan mati di tangan Kaisar. Yowun menjawab kalau itu bukan permintaan, melainkan sebuah saran yang diinginkannya. Zutaikan bingung, saran. Padahal Kaisar sudah bilang kalau dia akan mengabulkan permintaan Yowun apapun itu. Tapi kalau Yowun hanya memberi saran, itu artinya Kaisar bisa memilih untuk menolak saran itu kan? Saat Yowun menjelaskan apa saja saran-saran itu, Zutaikan semakin cemas. Zutaikan gak yakin Kaisar bakal menuruti saran Yowun. Karena gak peduli sebenci apa Kaisar pada sekte Blood God Six Martial saat ini, Kaisar gak akan pernah melupakan kejadian yang membuatnya merasa terhina saat di kuil makam. Lu bahkan udah ngebunuh pengawal pelindungnya. Kalau Zutaikan ada di posisi Kaisar, dia bakal menolaknya. Tetapi Yowun malah yakin kalau Kaisar tidak akan menolaknya. 2 hari kemudian, Yowun menepati janjinya dan mengunjungi ruangan singgasana di istana. Kaisar yang menganggap membuat surat perjanjian menjadi resmi dengan membubuhkan cap kekaisaran adalah hal yang memalukan. Jadi dia nggak memanggil para pejabat lainnya. Saat itu Yowun berkata, jika Kaisar menolak saran atau usul kultus, maka mereka bisa melanjutkan proses perjanjian non-agresi saja. Kaisar menjadi bingung setelah mendengar usulan Yowun tadi. Surat itu bukan berisi permintaan, tetapi saran-saran yang nggak bisa ditolaknya, kayak anjuran gitu kan, jadi lu harus begini gitu. Kaisar pun berpikir cukup lama, kemudian dia menjawabnya. Jawaban yang membuat Yowun tersenyum dengan puas. Di tempat lain, 2 hari telah berlalu sejak kejadian di kuil makam istana. Sebuah pertemuan diadakan di Provinsi Henan di markas utama Force of Justice. Belakangan ini, Force of Justice mengalami kerugian besar karena masalah mata-mata di sekte mereka dan juga ancaman dari sekte Blood God Six Martial. Jadi hanya para pimpinan dan murid pilihan mereka saja yang bisa keluar masuk ke markas utama, yang saat ini tidak semuanya hadir. Pertemuan ini diadakan karena permintaan dari Elder Chongsu. Sebuah pembicaraan sedang berlangsung. Seorang pria parubaya dengan janggut abu-abu yang duduk paling jauh bertanya dengan serius mengenai The Lord Kultus Iblis Chun Yowun yang muncul tiba-tiba di istana. Pria ini adalah salah satu dari 17 pimpinan Force of Justice Peng Gyu. Elder Chongsu telah melaporkan seluruh kejadian di kuil makam istana secara detail. Namun, karena ada beberapa hal yang tidak terduga, hal itu membuat pimpinan yang lain merasa bingung. Terutama kemunculan Yowun di sana. Rasanya aneh sekali hal itu bisa terjadi. Meskipun Kultus dan Wulin menjalin aliansi, tetapi hanya Wulin lah yang mendapatkan izin untuk masuk ke istana kapanpun mereka mau, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Elder Chongsu berkata kalau sepertinya pangeran kedualah yang membantu Yowun untuk menyusup ke istana. Mereka terkejut karena tidak mengira pangeran kedua yang mereka anggap masih bocah bisa melakukan hal itu. Namun seseorang berkata kalau bukannya ada hal yang lebih mendesak, yaitu mengenai penyusupan sekte Blood God Six Martial dengan bantuan putra mahkota. Orang itu adalah Biksuni Sati dari klan Hang San yang berisi para bikuni yang mengajarkan jalan Buddha. Sorry ya guys kalau misalnya Biksuni dan Bikuni ini ada yang salah, dibetulin aja kalau ada yang salah ya. Meski dia wanita, keahliannya adalah menggunakan pedang bermata ganda. Dan menurut laporan Elder Chongsu, Blood God Six Martial telah melewati batas. Seorang biksu bernama Gakyon yang merupakan perwakilan dari Sorim menyetujui pendapat Biksuni Sati.
Biksu Gakyeon adalah seseorang yang menguasai penggunaan tenaga dalam dan force chi yang unik. Dia juga bisa mengendalikan energi chi hanya dengan satu jarinya saja. Biksu Gakyeon berkata, kalau Blade God Six Martial bisa bergerak secara diam-diam tanpa ketahuan, maka Wulin akan jatuh dalam keadaan kacau. Dan aliansi dengan kultus pun akan goyah. Satu-satunya klan yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar adalah klan Force of Justice. Jika Blade God Six Martial berhasil menggunakan putra mahkota untuk mengendalikan kekaisaran, maka udah jelas Force of Justice akan tersingkirkan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibiarkan. Kemudian seseorang berkata dengan ceria, kalau begitu bukannya kita harus bersyukur The Lord Kultus Iblis Chun Yo-won berhasil menghentikan pergerakan sekte Blade God Six Martial. Orang itu adalah pimpinan tertua di Wulin, Pung Chong-won dari klan Hwasan. Sejak kepulangannya dari kultus iblis sebagai perwakilan Wulin, Pung Chong-won selalu berpikir positif terhadap Yo-won. Peng Gyu berkata dengan sarkastis kalau Pung Chong-won selalu baik terhadap Yo-won sejak mereka pulang dari Gunung Selaksa. Elder Peng Gyu sangat membenci keberadaan kultus dan juga ajaran mereka. Dia bahkan tidak setuju dengan aliansi sampai akhir. Namun jelas dia kalah suara karena sebagian besar menyetujui mengenai aliansi. Kedua elder ini saling adu mulut. Melihat hal itu, Elder Chongsu menjadi emosi. Padahal laporannya belum selesai, tapi mereka malah adu bacot. Elder Chongsu pun menggebrak meja dan berteriak kalau dia belum selesai. Semua orang yang ada di situ terkejut karena mengira laporannya sudah beres. Seseorang yang duduk di tempat tertinggi berkata kalau mereka harus mendengarkan lanjutan laporan Elder Chongsu. Meski orang itu menutup matanya, tetapi auranya sangat menekan. Dia adalah pimpinan utama Force of Justice, salah satu dari 5 pendekar terkuat sewulin, Yimok. Setelah suasana menjadi sepi, Elder Chongsu melanjutkan laporan yang sedari tadi ditahannya. Elder Chongsu mulai menceritakan apa yang terjadi setelah Yo-won membunuh Admiral Lim dan menjatuhkan Zhu Taiyun. Semua orang yang mendengarkan menjadi terkejut dan suasana menjadi sangat serius. Kenyataan kalau Lim Gyuhwa adalah pengawal pelindung kaisar. Semua orang tahu siapa Lim Gyuhwa, pendekar terkuat yang dijuluki Sword Emperor 90 tahun yang lalu. Sangat mengejutkan mendengar bahwa dia masih hidup, dan lebih mengejutkan lagi bahwa dia ternyata bekerja di sisi kaisar setelah dia menghilang. Namun gak ada yang lebih mengejutkan lagi selain kenyataan kalau Lim Gyuhwa telah mati di tangan The Lord Kultus Iblis Chun Yo-won hanya dengan 3 serangan saja. Kata-kata Elder Chongsu membuat syok semua orang dan merasa gak percaya. Setahu mereka, Yo-won masih remaja yang sedang bertumbuh. Mereka mendengar kalau Yo-won memiliki skill yang luar biasa sampai bisa disejajarkan dengan yang terkuat. Namun kenyataan kalau Lim Gyuhwa, seorang Swordmaster yang masih hidup sampai 2 hari yang lalu, itu artinya dia telah mencapai level puncak Perfect Supreme Master level si Lim Gyuhwa-nya. Ditambah lagi pengalamannya selama 90 tahun kan bukan cuma rebahan nonton Netflix doang. Tapi kenyataan kalau orang sehebat itu kalah di tangan seorang Lord muda kultus iblis, rasanya hal itu tidak dapat dipercaya. Elder Pung Chong-won juga merasa syok. Pasalnya terakhir kali dia bertemu Yo-won, level Yo-won belum bisa disebut sebagai yang terkuat. Jadi jangan-jangan Elder Chongsu salah lihat kali. Kacamata lu dipakai nggak? Jangan-jangan lu nggak pakai lagi, mana minus lu 12 pula. Ya nggak akan kelihatan lah. Sorry guys, nggak nyambung. Semua orang menolak untuk percaya, ditambah lagi hanya Elder Chongsu dan murid-muridnya saja yang jadi saksi mata yang melihat kengerian Yo-won. Pimpinan utama Yimok yang sedari tadi menyimak merasa penasaran kenapa tangan Elder Chongsu gemetar hebat saat menceritakan tentang Yo-won. Jadi ngaderek-dek guys dia. Sebenarnya apa yang terjadi? Elder Chongsu melanjutkan kalau dia sudah banyak melihat pengikut kultus iblis, tapi Chun Yo-won sangat berbeda. The Lord yang sekarang adalah seseorang yang sudah bukan manusia lagi. Dia lebih cocok disebut sebagai dewa iblis. Elder Pung Chong-won mencoba menenangkan Elder Chongsu yang terlihat sedikit gila dengan menyebut dewa iblis.
Namun Elder Chongsu semakin emosi, kemudian berdiri dan berteriak dengan keras. Kenapa mereka semua malah menganggap enteng ucapannya? Padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri kalau Yobun menggunakan The Invisible Sword untuk membunuh Lim Gyuhua dan membuat 300 prajurit berlutut padanya hanya dengan menggunakan energi saja. Satu kata The Invisible Sword, 3 kata ya, udahlah, membuat semuanya terkejut. Dengan wajah mereka semua menjadi sangat serius. Tidak ada yang tidak tahu apa itu The Invisible Sword, sebuah skill tingkat tinggi yang hanya bisa didapatkan ketika telah mencapai level setengah dewa, yaitu Divine Master yang melegenda. Yimok bertanya pada Elder Chongsu apa maksud perkataannya itu adalah The Lord Kultus Iblis telah mencapai level Divine Master. Tanpa ragu, Elder Chongsu mengiyakan. The Lord Kultus Iblis Chun Yowun telah mencapai level Divine Master. Semua orang terkejut, dan itu hal yang wajar. Level Divine Master begitu melegenda, dan semua pendekar hanya bisa memimpikannya untuk bisa mencapai level legenda itu. Ditambah lagi, seseorang dari kultus mampu mencapainya, sementara tidak ada seorang pun dari Wulin yang bisa. Rasa syok itu nggak berlangsung lama karena yang terjadi kemudian adalah keributan. Memang sih kenyataan itu sangat sulit untuk diterima. Bahkan Yimok pun merasa syok berat. Saat keributan masih berlangsung, seseorang mengetuk pintu ruangan tempat mereka berada. Orang itu adalah Gam Wonso. Kalau ada yang nanya Gam Wonso ada hubungan dengan Gam Rosu nggak? Nggak ada guys. Gam Wonso menyampaikan berita darurat yang berisikan kalau Istana Kaisar telah mengumumkan perubahan kepercayaan atau ajaran yang dianut negeri itu. Allahu Akbar, icing naha. Eta barudak. Semua orang bingung karena kepercayaan atau ajaran yang dianut selama ini adalah Taois. Bahkan upacara kenegaraan selalu diselenggarakan oleh berbagai klan secara bergantian. Jadi kalau ada perubahan kepercayaan atau ajaran dan mereka nggak diberitahu terlebih dahulu, itu sangat aneh. Elder Pung Chongwun bertanya apa maksudnya. Setelah ragu beberapa saat dan mendapat dampratan dari para pimpinan yang hadir, Gam Wonso akhirnya memberitahukan kalau istana telah mengubah kepercayaan atau ajaran menjadi Sky Demon Order Kultus Iblis. Semua orang langsung loncat berdiri mendengar pernyataan itu. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys, mudah-mudahan kalian puas dengan durasinya. Udah saya capek, sampai di video berikutnya ya guys. Jangan lupa baca manhwanya di webtoonnya ya guys. Kasih love, add favorite, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys, assalamualaikum, bye-bye.